Nah, yang lalu kita sudah sampai di sini, akhir dari baris pertama, ya. Ini polanya, baris pertama dari kanan ke kiri, terakhir. Sekarang naik baris kedua yang merah, kita bacanya dari kiri ke kanan. Karena yang terakhir sini berarti otomatis kiri kanan. Bacanya kiri kanan, tapi kita kan merajutnya tetap dari arah kanan ke kiri. Jadi nggak usah bingung-bingung, nggak usah dipikirkan terlalu sulit, tinggal kita bacanya aja kiri ke kanan. Sekarang ini bacanya apa? Nah, ini ada bulatan 5 berarti CH 5. Disambung dengan yang oval ini adalah dibentuk dari 2 DC. Ini adalah bentuk klaster, ya. Tapi ada nama populernya, ada yaitu bubble. 2 DC cluster atau 2 DC bubble. Nah, ini bubble yang ini berpangkal pada SC yang pertama. Oke, lalu dilanjutkan dengan CH5, kemudian bubble lagi 2DC, 2DC cluster atau 2DC bubble masuk di SC yang ini. SC yang ini tuh jaraknya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi masuk ke SC yang ke-7. Oke. Nah, kita lihat pangkalnya kan di SC ke-7, lalu sambung CH5, kemudian buat lagi 2 DC cluster di SC yang sama. Kemudian CH5, kita hitung lagi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi setiap kelipatan 7 kita buat pangkalnya bubble. Oke, jadi bentuknya nanti setiap jarak 7. Nah, saya mau tunjukkan sedikit tentang ada 2 macam bubble. Jadi pertama ada bubble yang bentuknya dasarnya ini runcing yang akan kita buat. Kalau ini terdiri dari 3 DC cluster membentuk bubble juga. Ada bubble yang kedua, ini kopinya sudah saya share ya di Facebook group. Ada bubble yang kedua, bentuknya itu ujungnya terbuka. Maksudnya dia tidak berada di satu titik. Seperti ini. Seperti contohnya ini. Nah, dia nggak masuk di satu titik. Dia masuk di lubang yang besar, atau kadang dia masuknya di beberapa titik, 1, 2, 3, lalu membentuk klaster seperti ini. Kalau yang kita buat tadi masuknya cuma di satu lubang, jadi di lubangnya, di kepala lubangnya. Oke. Kalau masuk di lubang besarnya, kadang lubang besar ini kan terbentuk dari 2CH misalnya, atau 3CH. Jadi kita hanya penulisannya aja seperti ini. Cara membuatnya sama, hanya lubang tusukannya aja yang berbeda. Nah, sekarang kita lanjut ke baris yang kedua, row yang kedua. Jadi row kedua CH5 dulu baru bubble.
kita buat CH5 2 3 4 5. Oke, kita putar, kita buat bubble-nya di SC yang pertama, ya, SC yang pertama. Berarti SC yang pertama yang ini. Kita buat DC. Tapi DC-nya tidak kita selesaikan. Jadi saya ulang ya. Ini setelah kita putar, boleh diputar ke sini, ke kiri, atau boleh diputar ke kanan, terserah. Nah, lalu kita kait satu, masuk di pangkalnya CH tadi, jadi di SC yang pertama. Kemudian yarn over lagi, dikeluarkan benangnya. Tapi ini ada dua loop ya. Kita tetap tahan loopnya. Di sini kita ambil lagi, bikin DC yang kedua. Sekarang ada 3 loop. Nah, 3 loop ini kita keluarkan semuanya. Oke. Lalu selanjutnya adalah CH5. Jadi 1 2 3 4 5. Setelah CH5 kita tahan ini ya. Setelah CH5 kita buat DC lagi, bubble dengan jarak 7 SC-nya. Jadi ini yang tadi pangkalnya, kita hitung 7 ke depan. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, masuk yang di sini. Keluarkan 2, tinggal 2 loop. Kait lagi, kait ini namanya yarn over. Kait 1, keluar 2. Ups, maaf, karena kita bikinnya bubble, jadi kita tahan 2 loop. Kita kait lagi yarn over, masuk di pangkalnya, keluarkan yarn over, bebaskan 2 loop. Nah, sisa 3 loop. Sisa 3 loop berarti kita bebaskan semuanya. Bubble-nya sudah terbentuk. Sekarang CH5. Benangnya agak pecah ya. Jadi nyangkut-nyangkut. CH5 1 2 3 4 5. Kemudian kita buat bubble yang berikutnya. Bebaskan 2 loop, sisa 2 loop, kait lagi, masuk di pangkal yang sama, ada 4 loop, bebaskan 2 loop, tinggal 3 loop, lalu kait lagi, bebaskan semuanya. Nah, kita buat ini sampai ke ujung.
Jangan sampai ada yang terlewat, salah hitungannya. Salah satu saja harus dibongkar. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang kita mau buat bubble-nya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masuk ke sini. Oke. Buat bubble. Satu, 2, 3, 4, 5. Buat bubble lagi. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Kita rajut sampai ke ujung. Sampai terakhir di sini. Oke. Nah, sekarang saya hampir sampai di ujung. Berarti ini stitch yang terakhir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nanti masuk lubang yang terakhir ini. Kita lihat polanya. Ini yang terakhir bikin bubble. Kemudian CH-nya cuma 2. Lalu ini lambangnya DC. Jadi bubble, dua DC bubble, ya. Lalu CH-nya hanya 2. Kemudian kita buat double crochet di pangkal yang sama, hanya 1 double crochet. Berarti row 2 sudah selesai. Kita naik ke row yang ketiga. Row yang ketiga berarti row yang biru, arahnya dari kanan ke kiri. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya untuk row ketiga.